Maka Rasulullah SAW mengatakan majlisul ilmi wa dzikri, yaitu majelis ilmu dan majelis dzikir. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa IKD TV yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, adakah di antara kita semua yang ingin meraih akhir yang terbaik di penghujung Ramadan? Kita tidak terasa berada di penghujung Ramadan, di babak yang terakhir di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, yang sesungguhnya inilah merupakan babak yang sangat menentukan bagi setiap orang yang dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan bulan Ramadan. Baginda Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu sangat tergantung pada penghujungnya atau pada penutupnya. Kita semua yang diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan tahun ini, kita patut bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya dipertemukan dengan bulan yang mulia, dengan bulan Ramadan, berarti Allah Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk mengumpulkan kebaikan, mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin pada tahun berikutnya, pada tahun-tahun yang akan datang tidak ada jaminan bagi kita semua untuk bisa mendapatkan kembali bulan yang mulia ini. Oleh karena generasi sahabat, generasi salaful ummah, ketika mereka berada di penghujung Ramadan, mereka bersedih, mereka menangis. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka memiliki satu pemikiran, belum tentu bisa bertemu dengan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan ini hanya setahun sekali. Tidak datang setiap bulan, tapi hadirnya adalah setahun sekali. Oleh karenanya, ada sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut menjadi pegangan untuk kita semua ketika kita berada di penghujung Ramadan yang mulia ini. Sebuah hadis sahih atau riwayat yang sahih, pada satu ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Shaddad bin Aus, kalau sekiranya kebanyakan manusia, mereka mengumpulkan harta, mengumpulkan perhiasan berupa emas dan perak, maka hendaklah engkau mengumpulkan sesuatu yang paling terbaik dari kalimat-kalimat yang kau akan ajarkan. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa yang terbaik kepada sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu an. Dan masya Allah, sesungguhnya doa ini adalah lebih baik dari segala perhiasan yang ada di dunia ini. Apa doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang mulia Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusydi wa as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqah. Ada beberapa intisari yang bisa kita ambil dari doa yang mulia ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Ya Allah, aku memohon untuk kokoh di atas urusan agama. Diberikan kita keistiqamahan di dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala. Istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang sesungguhnya hati manusia itu mudah berubah-ubah. Terkadang grafik iman ini terkadang dia bisa naik, tapi juga iman bisa turun. Terkadang jiwa ini sangat mudah terpengaruh. Ada kecenderungan untuk melakukan kebaikan. Ada kecenderungan untuk melakukan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala ilhamkan dalam jiwa manusia, yaitu ketakwaan dan juga keingkaran atau fujur. Oleh karenanya, kita semuanya membutuhkan untuk selalu memohon kepada Allah, diberikan keteguhan dalam urusan beragama. Sehingga kita hidup dalam keadaan berislam dan wafat dalam keadaan iman. Demikian juga bulan Ramadan ini mesti nilai-nilai Ramadan kita harus jaga sampai 11 bulan yang akan datang.
Ada sebuah ungkapan dari para ulama mengatakan kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah orang-orang yang rabbani, yang mengenal Allah Ta'ala dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu. Baik di setengah manusia ataupun dalam kita kesendirian, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Wala takunu ramadhaniyin. Tapi jangan menjadi orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala hanya di bulan Ramadan. Begitu selesai Ramadan, selesai juga semua ibadah. Selesai juga semangat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ada sebuah pelajaran yang penting yang bisa kita ambil. Mengapa setelah Ramadan kita disunahkan di bulan Syawal untuk melaksanakan puasa sunnah? Ini sesungguhnya memiliki makna dan rahasia supaya seseorang terjaga ketaatannya, terjaga keimanannya pasca Ramadan. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shama Ramadana wa atbahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan ia tambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka Allah Ta'ala memberikan pahala yang setara seperti berpuasa selama satu tahun penuh. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkondisikan kita setelah ibadah Ramadan kita tunaikan, kita disunnahkan untuk melaksanakan yaitu puasa sunnah di bulan Syawal. Ini makna dari doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Ya Allah, aku mohon kepadamu keteguhan di dalam menjalankan perintah agama. Kemudian intisari yang kedua dari doa tadi adalah wal azimata 'ala rusydi. Kita diberikan kekuatan, keteguhan untuk berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa mohon bimbingan dari Allah. Bagaimana pendengaran kita senantiasa dibimbing oleh Allah. Bagaimana penglihatan kita supaya selalu dibimbing oleh Allah Ta'ala. Lisan ini selalu dibimbing untuk mengucapkan yang baik. Langkah kaki ini dibimbing untuk melangkah kepada sesuatu yang baik. Karena itulah yang kita minta setiap harinya kepada Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, yaitu jalan yang lurus. Berada di atas kebenaran, berada di atas tauhid, berada di atas keimanan. Dan ini kita minta kepada Allah Ta'ala kurang lebih sebanyak 17 kali kita minta. Kalau di dalam salat saja kita minta sebanyak 17 kali, maka sesungguhnya di luar daripada salat fardu, kita akan membaca lebih banyak dari itu. Ini artinya adalah setiap orang membutuhkan hidayah. Setiap kita membutuhkan hidayah. Para nabi, para rasul, orang biasa, selain nabi dan rasul pun juga membutuhkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya hidayah itu harus kita usahakan. Usahakan semaksimal mungkin kita bisa mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Ketika duduk dalam majelis ilmu, Allah Ta'ala memberikan kita hidayah. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, at-ta'ayush ma'al Quran, kita hidup bersama Quran, kita membacanya, kita memahaminya, mentadaburi maknanya, menghafalnya, dan mengamalkan nilai Al-Quran, maka di saat itulah Allah Ta'ala tambahkan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga hidayah itu terus kita minta. Selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harapan tentunya adalah supaya kita ini selalu berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, tidak ada yang bisa memberikan kesesatan kepadanya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang telah disesatkan oleh Allah Ta'ala, tidak ada yang bisa memberikan hidayah lagi kepadanya. Oleh karenanya hidayah inilah yang menjadi pembimbing kita hidup. Hidayah inilah yang menjadi pembimbing di dalam kehidupan kita, yang menerangi daripada kehidupan kita. Ini intisari daripada doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi diayakan pada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Intisari yang ketiga dari doa ini adalah wa as'aluka mujibati rahmatika. Ya Allah, aku memohon amal perbuatan yang mendatangkan rahmat-Mu. Kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Kita melaksanakan qiyamul lail, yaitu salat malam, salat tarawih, salat tahajud di bulan Ramadan. Kita baca Quran, kita berzikir, kita bersedekah dan seterusnya. Mudah-mudahan menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan turunkan rahmatnya, turunkan ridha-Nya, turunkan kebaikannya. Oleh karena ada sebuah riwayat yang diceritakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada satu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada para sahabat bahwasanya nanti penghuni jannah atau penghuni surga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka, hal raditum? Apakah kalian sudah ridha? Apakah kalian sudah merasa bahagia dan senang? Maka mereka menjawab, radina ya Rabbana, kami telah ridha, kami telah merasa bahagia. Bagaimana kami tidak bahagia ya Allah? Engkau telah masukkan kami dalam syurga-Mu.
Kemudian Allah Ta'ala bertanya kembali kepada Ahlul Jannah, maukah aku beritahukan sesuatu yang lebih besar dibandingkan dengan Al-Jannah ini? Maka Ahlul Jannah mengatakan, Naam ya Rabb. Apa ya Tuhanku, apa itu sesuatu yang lebih besar daripada surga ini? Maka Allah Ta'ala mengatakan, uhillu alaikum ridwani. Aku berikan kepada kalian keridhaanku. Aku berikan kalian rahmatku. Maka sesungguhnya ridha, rahmat Allah Ta'ala itu di atas segala-galanya. Oleh karenanya seseorang masuk surga bukan semata-mata amalnya, bukan semata-mata kebaikannya, tetapi dia masuk surga semata-mata ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kita selalu diajarkan doa oleh baginda Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon ridhamu dan juga memohon surgamu dan berlindung dari kemurkaan dan api nerakamu. Kemudian intisari yang keempat dari doa Rasulullah SAW yang diajarkan kepada Shaddad bin Aus adalah wa azaima maghfiratika. Ya Allah, aku memohon amal soleh yang mendatangkan ampunan. Kita berharap semua amal yang kita lakukan, ibadah puasa kita, ibadah qiyamul lail kita, ibadah qiyam Ramadan kita, baca Quran kita, sedekah kita, zikir kita, salawat kita, seluruhnya akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita keluar dari Ramadan ini telah mendapatkan yaitu maghfirah dari Allah Ta'ala, ampunan dari Allah Ta'ala. Karena ada 3 orang yang merugi, sabda Nabi SAW. Siapa 3 orang yang merugi itu adalah, pertama, orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang merugi yang kedua adalah orang-orang yang mendapatkan kedua orang tuanya di usia sudah lanjut, usia sudah tua, tapi tidak berbakti kepadanya, tidak dia mengurusi orang tuanya, tidak mendapatkan ridha dan surganya Allah Ta'ala. Dan orang yang rugi yang ketiga adalah orang-orang yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut, tapi dia tidak membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh karenanya, orang yang paling berbahagia adalah orang-orang yang ketika keluar dari bulan Ramadan itu telah mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita berlebaran, ketika kita beridul fitri, maka kita merasa bahagia, kita mendapatkan kebahagiaan. Allah Ta'ala telah mencurahkan ampunannya kepada kita. Allah Ta'ala telah memberikannya kebaikannya kepada kita semua. Oleh karenanya para ulama mengatakan, ya, Anas bin Malik pernah berkata, Id itu ada 5 sesungguhnya. Ya, jadi Id itu ada 5. Itu yang pertama adalah apabila seseorang pada hari itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadzalika idun. Itulah dia telah mendapatkan Id, atau dia mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang kedua adalah Id itu adalah siapa saja yang keluar dari kehidupan dunia ini membawa keimanan, yang meninggal dunia berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan beriman dan berislam, maka dia telah Idun. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang dimudahkan dalam melintas nanti di sirat pada hari kiamat. Dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melintasi sirat, maka dia itu sudah Id. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang dimasukkan dalam surganya Allah Ta'ala, dijauhkan dari api nerakanya Allah, maka dia itu juga sudah Id. Kemudian yang kelima adalah orang-orang yang diberikan kesempatan melihat wajah Allah Ta'ala yang begitu indah, wajah Allah Ta'ala yang begitu indah, maka itulah Id bagi seorang yang mukmin. Berarti adalah ketika kita diampuni dosa-dosa kita, diampuni segala kesalahan kita oleh Allah Ta'ala, maka berarti itulah sesungguhnya Id yang kita harapkan. Dengan Idul Fitri, esok harinya, kita telah diberikan kebahagiaan oleh Allah, diberikan karunia rahmat oleh Allah Ta'ala, karena dosa-dosa sudah terampuni, segala kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau kami berada pada 10 terakhir Ramadan dan kami berharap itu malam Lailatul Qadar, apa doa yang kami harus minta kepada Allah Ta'ala? Maka Rasulullah SAW mengatakan, perbanyaklah ucapan Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim, ya Allah engkau yang maha pengampun, tuhibbul afwa, cinta kepada ampunan, fa'fu anni, ampunilah segala dosa dan kesalahanku. Itulah intisari tadi doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, wa'azza imam maghfiratika, ya Allah aku mohon amal perbuatan yang selalu menghadirkan ampunan di sisimu. Maka ada satu faedah yang harus kita pegang bersama. Kaedahnya berbunyi, innal hasanat yudhibna sayyiat. Setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan secara tidak langsung menghapus dosa-dosa, menghapus kesalahan. Salat yang kita tunaikan mendatangkan ampunan Allah, menghapus dosa. Wudu yang kita lakukan, umrah yang kita lakukan, satu Jumat dengan Jumat berikutnya, satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya,
itulah menghapus dosa di antara keduanya ketika seorang meninggalkan perbuatan dosa besar. Kemudian intisari yang kelima dari doa Rasulullah SAW tadi yang diajarkan kepada Syaddad bin Aus adalah wa as'aluka syukra ni'matika. Ya Allah, aku mohon agar selalu mensyukuri setiap nikmat yang telah Engkau berikan. Syukur ini sangat penting. Orang yang bahagialah orang yang selalu pandai bersyukur. Diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, ia bersyukur. Sehingga kuasa bersyukur dalam Islam itu adalah, lihatlah dalam urusan dunia orang-orang yang lebih kurang daripada kita. Tapi lihatlah urusan akhirat pada orang yang lebih tinggi dari kita. Kita yang diberikan kendaraan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ada orang mungkin hanya bisa berjalan. Yang berjalan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ada orang mungkin hanya dalam kondisi jalan dengan satu kaki. Ya mungkin yang jalan dengan satu kaki bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang mungkin tidak memiliki kedua kaki. Maka sesungguhnya bersyukur itu adalah akan menambah nikmat dari Allah Ta'ala. Orang yang terus bersyukur dan terus bersyukur pasti akan merasa bahagia dan terus akan merasa bahagia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau benar-benar bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pasti akan menambah nikmatnya. Tapi kalau engkau mengkufuri nikmatku, firman Allah, niscaya siksaanku sangat pedih. Oleh karenanya, sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika memberikan tafsiran atau penjelasan mengenai ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Yang disebut dengan takwa yang sebenarnya adalah ayyuti' wa la ya'si. Yaitu dia taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian haqqa tuqatihi adalah ayyadhkuru wa la yansa. Selalu ia berzikir kepada Allah dan tidak lupa kepada Allah. Kemudian haqqa tuqatihi yang ketiga adalah ayyashkur wa la yakfur. Ia bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Ta'ala dan ia tidak kufur terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Oleh karenanya, kalau kita mengkaji para sahabat Nabi SAW, generasi tabi'in, yang terucap dari lisan mereka hanya ucapan Alhamdulillah. Mereka mendapatkan nikmat, mereka memperbanyak ucapan Alhamdulillah. Bahkan lisan mereka memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia rahmat yang Allah Ta'ala berikan. Dan kedua, mereka memperbanyak yaitu istighfarnya kepada Allah. Ya, diisi dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi di sisi lain juga memperbanyak ucapan Alhamdulillah. Karena kita hidup ini akan terus ada ujian dan cobaan. Ya, terkadang kita diberikan kesenangan oleh Allah. Terkadang kita diuji dengan kesusahan. Terkadang kita diuji dengan sehat. Terkadang diuji dengan sakit dan terusnya. Silih bergantilah ujian yang Allah Ta'ala berikan. Oleh karenanya, lisan orang beriman itu adalah selalu bersyukur kepada Allah dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya intisari dari doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, wa husna ibadatika. Ya Allah, mudah-mudahan dengan bertambah usia kami, bertambah umur kami, maka bertambah juga semangat ibadah kami. Kita dipertemukan dalam bulan Ramadan, sekian kali Ramadan, sekian kali ibadah Ramadan kita laksanakan. Harapannya adalah iman kita semakin bertambah, semangat dakwah kita semakin bertambah, semangat kebaikan kita juga semakin bertambah. Ada sebuah kisah yang sangat menarik, ya. Di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat bernama Talhah radhiyallahu anhu. Dia memiliki dua teman. Dua temannya ini adalah yang satunya meninggal dunia, ya, dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian setahun berikutnya sahabatnya yang kedua meninggal dunia. Lalu sahabat Talhah, ya, bermimpi. Di dalam mimpinya rupanya adalah sahabat yang meninggal dunia atau temannya yang meninggal dunia yang terakhir, ya, yang meninggalnya setahun berikutnya setelah kawannya yang pertama, itu ternyata dia lebih awal dipanggil Allah Ta'ala menuju al-jannahnya. Lalu kemudian begitu terbangun sahabat Talhah radhiyallahu anhu, ia menceritakan mimpi ini kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah SAW, aku memiliki dua teman, dua sahabat, yang satunya meninggal dunia dalam keadaan syahid di medan perang. Ya, kemudian setahun berikutnya satu sahabat itu juga meninggal dunia, tapi bukan di medan perang. Tetapi anehnya adalah ketika di dalam akhirat, ya, orang itu dipanggil lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meninggal belakangan. Maka kemudian Nabi SAW berkata kepada Talhah, wahai Talhah, bukankah yang belakang meninggal dunia masih ada kesempatan dia ibadah kepada Allah? Ya, dia masih bisa salat, menambah amal kebaikannya, menambah amal salehnya. Dan bukankah dia bertemu dengan bulan Ramadan? Maka dengan dia bertemu dengan bulan Ramadan, Allah Ta'ala tinggikan derajatnya dibandingkan dengan temanmu yang pertama tadi. Masya Allah.
Bertemu dengan Ramadan menghadirkan sebuah kebaikan yang luar biasa. Allah Ta'ala membukakan pintu ampunan. Allah Ta'ala membukakan pintu rahmat. Semua doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Ta'ala. Da'watus sha'im hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai berbuka. Da'watul musafir. Doa orang yang safar bepergian dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, dalam safar mubah, maka doa-doanya dijabah Ta'ala. Kemudian, da'watul walid li waladihi. Doa setiap orang tua kepada anak-anak. Bayangkan, sesungguhnya doa orang sedang berpuasa. Dari waktu subuh sampai adzan maghrib, itulah waktu yang sangat mustajabah. Waktu yang sangat istimewa yang Allah Ta'ala berikan bagi orang-orang berpuasa. Oleh karenanya, para ulama salaf terdahulu, pada generasi salaf terdahulu, mereka memperbanyak doa mereka di siang hari ketika mereka berpuasa. Karena kenapa? Doa orang berpuasa tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian intisari berikutnya dari doa yang diajarkan Rasulullah SAW, wa as'aluka qalban saliman. Ya Allah, berikanlah kami hati yang bersih. Jauhkanlah kami daripada kedengkian. Jauhkanlah kami dari hasad. Jauhkanlah kami dari rasa dendam. Rabbana ghfir lana wa li akhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosaku dan juga dosa saudara-saudara kami yang telah menodai kami dengan keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan Engkau biarkan dalam hati kami ini kedengkian kepada orang-orang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Doa ini Masya Allah, ya, doa yang luar biasa. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara orang ini. Ketika dia setiap mau tidur menjelang tidur, dia selalu hatinya menjadi lapang, hatinya menjadi ridha dan memaafkan orang-orang yang mungkin pernah berbuat salah kepada dia. Bahkan mampu mengalahkan ibadah orang yang mungkin salat malam, mampu mengalahkan mungkin orang yang berpuasa sunnah dia siang harinya. Sampai sahabat Abdullah bin Amr bin As yang dikenal orang yang rajin puasa, orang yang dikenal salat tahajud, orang yang dikenal tilawah Al-Qur'annya, sangat kepingin untuk mendapatkan apa rahasia daripada orang ini sampai dikatakan ahlu jannah oleh baginda Nabi SAW. Ternyata rahasianya adalah bagaimana seorang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dari kedengkian, dari hasad, apalagi kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, mukmin itu adalah membangun ukhuwah Islamiyah, membangun persaudaraan. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kita inilah umat yang satu, diikat dengan keimanan kepada Allah, diikatkan dengan Nabi Muhammad SAW, diikat dengan Al-Quran, diikat dengan kiblat yang sama, Nabi yang sama, Al-Quran kita sama, dan semua kita mencintai sahabat Nabi SAW. Maka walaupun terjadi perbedaan dalam masalah khilafiyah, perbedaan fiqhiyah, ijtihadiyah, itu adalah wilayah yang sifatnya ijtihadiyah, fiqhiyah. Silahkan kita boleh saja ada perbedaan satu pandangan dengan pandangan yang lain, satu pendapat dengan pendapat yang lain. Tapi yang terpenting adalah taqdimul ukhuwah ala kulli syai', mendahulukan ukhuwah di atas segala-galanya. Bahkan ketika baginda Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, maka di antara agenda yang dilakukan Rasulullah SAW al-mu'akhat bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara al-muhajirin wal ansar. Maka kaidah harus kita pegang bersama, yaitu nattafiqu fima ittafaqna wa natasamahu fima akhtalafna. Mari kita sepakati pada hal-hal yang memang itu disepakati, yaitu perkara akidah, perkara yang usul, itulah perlu kita sepakati dan kita memang harus sepakat dalam hal itu. Wa natasamahu fima ikhtalafna, dan kita saling bertoleransi ketika ada perbedaan-perbedaan di dalam masalah fiqhiyah ijtihadiyah. Inilah permintaan Nabi SAW, wa as'aluka qalban salima. Ya Allah, jadikanlah hati kami qalban salim, hati yang bersih. Karena ketika hati bersih, maka ucapan jadi bersih. Pendengaran akan bersih, kemudian pikiran juga akan bersih. Tapi ketika hati kita kotor, maka ucapan pun juga kotor, pikiran pun juga akan menjadi kotor. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ada satu organ, kata Nabi, apabila organ itu baik, baiklah seluruh anggota tubuh. Tapi kalau organ itu tidak baik, maka tidak baiklah juga organ yang lain. Ala huwal qalb, itu adalah hati. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah supaya hati kita selalu dibimbing oleh Allah Ta'ala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Kau yang maha membolak-balikan hati kami, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Allahumma inni as'alu hubbaka. Ya Allah, aku memohon cintamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan juga mencintai orang-orang yang mencintaimu. Wa hubbal amali alladhi yuqarribuna ila hubbika, dan mencintai perbuatan yang mendekatkan aku kepada cintamu.
Mari kita cintai saudara kita kaum muslimin. Sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Apa yang kita harapkan kebaikan untuk diri kita, itu juga yang kita harapkan untuk saudara kita yang lainnya. Apa yang kita tidak suka untuk diri kita, maka janganlah kita lakukan sesuatu juga yang tidak disukai oleh saudara kita. Maka orang beriman itu adalah selalu mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tanda iman itu adalah al-ukhuwah. Ketika ia terbangun ukhuwah yang baik, ukhuwah yang mulia, maka disitulah tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Demi Allah kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian telah beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian belum dinamakan beriman kalau belum kalian saling mencintai karena Allah. Ala adullukum ala amalin idza fa'altum tahabbtum afsus salam bainakum. Maka aku beritahukan kepada kalian ada satu perbuatan yang apabila kalian lakukan itu akan menumbuhkan cinta di antara kalian. Afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian intisari yang terakhir dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah walisanan shadiqan. Ya Allah, aku mohon ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Berkata jujur penting. Berbuat yang benar penting. Dan ketika orang itu berkatanya jujur, perbuatannya jujur, maka sesungguhnya telah mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ya, untuk menjadi orang jujur tantangannya luar biasa. Banyak orang yang jujur tapi dimusuhi, tapi orang yang dusta terkadang dipuji-puji. Inilah fenomena yang akan terjadi di akhir zaman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Orang yang jujur atau orang yang benar itu didustakan, tapi orang dusta dianggap benar. Itulah fenomena yang harus kita perhatikan saat ini. Sehingga pesan Nabi SAW, qulil haqqa wa in kana murran. Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit adanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala hadirkan hidayahnya. Dan mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan akhir Ramadan ini menjadi akhir yang baik. Akhirnya Allah Ta'ala ridai. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan izin kepada kita semua untuk bertemu kembali di Ramadan berikutnya. Apalagi kebiasaannya para sahabat ketika mereka sudah keluar di bulan Ramadan, 6 bulan berikutnya mereka mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, memperbanyak doa agar amal mereka diterima oleh Allah Ta'ala. Dan 6 bulan berikutnya mereka memohon ampunan dan agar diterima, yaitu disampaikan kembali bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun berikutnya. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dan insya Allah dipertemukan kita dengan Ramadan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah deh? Siapa tadi yang nelpon? Pak siapa? Pak Dahlan. Apa katanya? Monitor.